Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwan Dini Maulida dari kelas 10 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi informatika yang sudah saya pelajari. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada 4. 1. Dekomposisi, 2. Pengenalan pola, 3. Abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah proses memecahkan suatu masalah menjadi bagian-bagian kecil dan lebih sederhana untuk membuatnya lebih gampang untuk dipahami. Lalu yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu proses identifikasi dan pengelompokan pola atau keteraturan dalam data menggunakan algoritma. Nah, yang ketiga itu ada abstraksi. Abstraksi adalah proses menyembunyikan detail kompleks dari suatu sistem atau data dan hanya menampilkan fungsionalitas yang relevan. Yang keempat dan yang terakhir ada algoritma. Algoritma yaitu serangkaian instruksi atau langkah-langkah sistematis dan logis yang disusun secara terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang contoh pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti memasak. Memasak memecahkan resep menjadi langkah-langkah kecil seperti menyiapkan bahan, memotong, dan menumis. Selain itu membersihkan rumah. Membersihkan rumah membagi rumah menjadi ruangan lalu memecah per ruangan menjadi area yang lebih kecil. Dan satu lagi itu merencanakan acara seperti pesta atau liburan. Seperti memecahkan tugas menjadi peran-peran spesifik seperti memilih menu, mencari bahan, dan mengatur waktu. Lalu pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari mencakup pengenalan rutinitas seharian seperti jadwal makan, mengenai ciri khas suatu objek atau tugas seperti membedakan nasi goreng atau pitiau, lalu mengidentifikasikan karakteristik umum seperti semua kucing punya ekor dan mata, dan mengenali pola pada teknologi seperti ponsel mengenali wajah Anda. Contoh lainnya termasuk pola bilangan seperti urutan ganjil atau genap, serta pola dalam tugas seperti membuat rencana belanja atau mencuci pakaian. Lalu contoh abstraksi dalam kehidupan sehari-hari meliputi penggunaan peta menyederhanakan dunia nyata menjadi representasi visual jadwal, mengelompokkan aktivitas ke dalam blok waktu, dan ikon aplikasi presentasikan fungsi rumit dengan simbol sederhana. Algoritma dalam kehidupan sehari-hari adalah serangkaian langkah logis untuk menyelesaikan masalah seperti cara membuat kopi, mengemudi, atau menggunakan aplikasi peta. Contoh lainnya termasuk cara menyeberang jalan dengan aman, mencuci pakaian di mesin cuci, atau menggunakan ATM. Selanjutnya kita masuk ke nasihat Parino yang harus diterapkan di pelajaran informatika, yaitu 1. Ada adab dan etika, 2. Disiplin dan komitmen, 3. Jujur dan bertanggung jawab, 4. Dan yang terakhir itu ada rasa dan perasa. Lalu materi yang selanjutnya ada 25 trik Microsoft Word. Yang pertama itu shortcut keyboard practice, seperti menyalin, memformat, atau navigasi cepat dalam dokumen. Lalu manipulasi gaya dan format secara efisien, termasuk penggunaan style, format painter, dan penyuaraan cepat, margin atau spasi. Lalu pencarian dan penggantian cerdas, misalnya menggunakan wildcard dan fitur replace all untuk membersihkan atau memperbaiki teks dalam jumlah besar.
Lalu navigasi dan struktur dokumen. Seperti penggunaan navigasi, panel heading, atau outline view. Lalu tips pengelolaan paragraf dan layout, termasuk spasi baris, indentasi, kolom teks, dan penyisipan gambar atau tabel. Apa ini berguna? 1. Menghemat waktu. Banyak trik ini membantu menyelesaikan tugas dalam hitungan detik dibanding melakukan manual. 2. Dokumen lebih konsisten dan profesional. Format kerja rapi tanpa usaha ekstra, gaya teks dan format terjaga rapi tanpa usaha ekstra. 3. Lebih fleksibel. Kamu bisa mengedit dan menyesuaikan dokumen besar dan cepat tanpa kebingungan. Kenapa ini penting? 1. Manfaatnya itu efisien kerja. Penjelasannya mengurangi langkah menjadi satu pintasan, hemat dan klik. Fast value. Cara standar itu ada ALT, H, F, dan F. Shortcut lebih cepat yaitu CTR, CTRL, dan Shift TV. Materi yang selanjutnya ada cara kerja komputer. Konsep dasar kerja komputer yaitu yang pertama, user memasukkan perintah. Yang kedua, input atau memasukkan yang digunakan user untuk memasukkan perintah. Yang ketiga, CPU yang melakukan pengolahan data menjadi informasi. Yang keempat, output atau keluaran, yaitu menampilkan hasil pengolahan data berupa informasi, dan setelah itu user menerima informasi hasil dari pengolahan data. Dan selanjutnya ada cara kerja RAM. RAM atau Random Access Memory yaitu memori sementara pada komputer yang berfungsi menyimpan data dan instruksi untuk menjalankan aplikasi secara cepat. Cara kerjanya: 1. Memuat data dari penyimpanan permanen. Ketika membuka aplikasi, sistem akan memindahkan data dari penyimpanan permanen seperti hard drive atau SSD ke dalam RAM. 2. Akses data secara acak. Prosesor atau CPU akan mengambil dan memproses data tersebut secara acak langsung dari RAM. 3. Pemrosesan data. Data di RAM digunakan oleh CPU untuk menjalankan aplikasi. Yang keempat, pembersihan data. Artinya semua data yang disimpan akan hilang ketika komputer dimatikan atau di restart. Lalu ada cara kerja. Internet bekerja dengan menghubungkan perangkat jaringan global melalui perantara penyediaan layanan internet yang menggunakan jaringan paket data yang mengikuti protokol. Prosesnya melibatkan penerjemahan alamat web ke alamat IP melalui DNS. Lalu Microsoft Word bekerja sebagai program pengolah kata untuk membuat, menyunting, dan memformat dokumen dengan cara menerima input teks dan gambar pengguna, lalu menampilkan pada layar yang tampilannya seperti kertas. Lalu Microsoft Excel bekerja dengan menyediakan lembar kerja yang terdiri dari sel-sel tempat untuk memasukkan data teks atau angka. Kalian dapat menggunakan fungsi bawaan untuk melakukan perhitungan otomatis
seperti menjumlahkan atau menghitung rata-rata, serta mengolah data dengan memfilter, mengurungkan, dan memvisualisasikan dalam bentuk grafik atau tabel. Proses kerja Excel dimulai dari memasukkan data, kemudian mengolahnya menggunakan rumus dan fitur yang ada, dan diakhiri dengan analisis data untuk mendapatkan hasil atau laporan.